Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Tema kita tentang taklif ya, tentang kontinuitas taklif. Saya record dulu. Oke, jadi kira-kira begini. Satu pertanyaan umum atau mungkin sebagian Anda juga sering dengar ya. Kan salah satu tantangan besar di masa belakangan ini adalah bagaimana kita menjadi muslim itu tetap bisa hidup secara modern, tetapi punya pijakan dalam akar tradisi. Maksudnya, agama itu bagian dari tradisi. Agama itu sesuatu yang terjadi sudah 14 abad yang lalu. Itu satu wisdom, satu kearifan, satu ajaran yang, satu norma yang kita anut. Sementara kita lahir kira-kira 14 abad setelahnya. Jadi ada jeda masa yang cukup panjang. Bagaimana meyakinkan bahwa ajaran yang kita terima dari masa lalu itu masih relevan untuk sekarang? Atau bagaimana menjelaskan bahwa ajaran yang kita terima 14 abad yang lalu itu masih harus dijalankan, bukan hanya relevan, masih harus dijalankan saat ini. Ini problem dasar yang biasanya di dalam buku-buku pemikiran Islam modern, misalnya karya Jabiri dan sebagainya, itu disebut sebagai tantangan antara turos dan hadasah, antara tradisi dan modernitas gitu. Karena banyak orang yang kemudian memilih yang kedua, ya, mengabaikan yang pertama. Misalnya kita sebagai makhluk yang hidup di zaman modern, kita anak zaman. Jadi kita hidup dalam semua serba cara pandang yang modern, fasilitas modern, teknologi dan sebagainya. Lalu untuk apa kita harus berpegang pada tradisi agama yang sudah dalam banyak hal oleh sebagian orang dianggap tidak relevan atau bahkan sudah usang. Misalnya hukum potong tangan, kemudian hukum cambuk, hukum rajam untuk berzina dan sebagainya. Itu banyak hukum-hukum itu yang meskipun tetap diakui di negara-negara Islam tapi tidak pernah diberlakukan. Jadi memang ada problem yang cukup serius yang harus kita selesaikan. Saya terdengar suara saya mantul-mantul, tolong di-mute yang di situ. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian juga kita sering dengar ya, meskipun bukan dari tokoh-tokoh yang sentral. Ada beberapa sufi atau ada beberapa orang yang diasosiasikan sebagai kelompok sufi yang beranggapan bahwa orang ketika sudah mencapai tahapan hakikat, maka tidak berlaku baginya taklif. Taklif dalam arti menjalankan ritus-ritus agama, sholat, kemudian sebagainya gitu. Nah, gimana menjelaskan bahwa kalau kita percaya Nabi itu sebagai sebagai manusia kamil, sebagai orang yang paling sempurna, sebagai personifikasi dari citra ideal seorang muslim dan masih menjalankan semua ritus agama, bagaimana kita menjelaskan posisi makom Nabi yang tinggi itu, lalu ada orang yang mengikuti beliau tapi tidak menjalankan ajarannya dengan klaim bahwa dia telah mencapai satu makom hakikat tertentu. Ini kan juga problematis. Meskipun itu saya ulang lagi, meskipun yang menyatakan bahwa ketika orang sudah mencapai hakikat lalu nggak wajib sholat macam-macam, nggak wajib puasa, itu tidak pernah berasal dari tokoh-tokoh sufi yang muktabar ya, yang menjadi panutan gitu. Jadi sebagian orang menyebut itu sebagai sufi gadungan. Tapi apapun itu, tidak sedikit yang berpikiran begitu, bahwa orang dalam taraf tertentu itu boleh tidak menjalankan ajaran syariat atau taklif karena dia sudah melampaui itu. Jadi asumsinya tahapannya itu bertingkat ya levelnya. Jadi misalnya ini syariat gitu, kemudian hakikat. Maka kalau dia sudah melampaui, sudah di sini, ngapain harus pakai yang ini gitu. Jadi asumsinya begitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ya dengan cara yang bisa diterima. Kita akan mulai dari penjelasan sobat terbaik. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini ayatnya. Bentar.
Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Terus ini ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Di ayat yang berapa ini? Fasda' bima tu'mar 94 pertama ya. Segera tunaikan atau jalankan apa yang diperintahkan kepadamu Muhammad, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di awal disebutkan bahwa kami tidak menciptakan langit dan bumi atau semesta dan apa yang ada di dalamnya illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran, dengan al-haq. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal. Kemudian kiamat pasti terjadi, fasfahis safhal jamil. Maka bertindaklah dengan lapang, dengan lembut. Di ayat setelahnya dikatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ya, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Oke. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya, ya. Jadi mendeklarasikan wahyu yang dia terima yang membawa ajaran Islam, katakanlah begitu. Oke. Kita baca penjelasan dulu sebelum ke bagian filosofis ya. Fil ayati takhallas ila ghardil bayan as-sabiq wa huwa amrun nabi ayyasta bima yu'mar. Ayat-ayat tadi meringkas ya penjelasan bahwa Nabi diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan kepada beliau. Kemudian bersikap memaafkan dan cuek saja terhadap orang-orang musyrik. Wala yahzanu alaihim, tidak perlu sedih. Wala yadiku sadruhu, nggak perlu diambil hati. Wala bima yaqulun, tidak perlu diambil hati apa yang mereka omongkan. Fa inna minal qada al-haq ayujazan nas bi a'malihim, karena sudah keputusan Allah bahwa orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia maupun di akhirat, khususnya di hari kiamat. Fala yang bagi ayu safaliku fil kafir. Maka sudah sepatutnya Nabi nggak perlu sedih ya kalau ada orang kafir. Fa innallaha alimun bihi sayujasi, sebab Allah tahu ada orang kafir dan akan membalasnya. Wala yahzanu alaihi fa innal istiqlal billah subhanahu ahammu wa. Kemudian nggak perlu juga Nabi itu bersedih karena membangun concern tentang Allah itu lebih penting. Oke. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Bil haqq musahabah ya. Kesertaan ya. Jadi kata bi di dalam kata wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq itu penyertaan. Jadi keikutsertaan. Ai khalaqaha jami'an la yanfakku anil haqq. Artinya Allah menciptakan semua itu ya, kosmos dan sebagainya itu tidak pernah terpisah dari kenyataan, dari kebenaran. Ada kebenaran selalu mengiringi atau menyertai penciptaan semesta. Falil khalqi ghayatun sayarji ilaiha. Dengan demikian semesta itu memiliki tujuan yang kepadanya dia akan bergerak menuju kembali. Ada ayat-ayat lain dikutip ya, inna ila rabbika raji'a dan seterusnya. Yang ingin disampaikan kira-kira begini, sebagaimana dalam semua tataran penciptaan itu ada satu kebenaran ya, satu kebenaran eksistensial dan teleologis ya, satu kenyataan, maka semua itu sesungguhnya memiliki satu arah tertentu, satu tujuan tertentu. Oke. Begitu juga dengan itu secara eksistensial, secara wujudiah. Begitu juga dengan ajaran atau norma itu juga punya tujuan. Jadi taklif dan sebagainya itu punya tujuan, bukan hambar, bukan tidak ada tujuan sama sekali. Ini mbaknya lil musahabah, ada penyertaan. Jadi selalu dalam segalanya itu ada kenyataan, ada kebenaran dan itu bisa bertingkat gitu. Kemudian oke, di sini Tabatabai mengutip tentang perdebatan teologis ya, antara Jabariyah kemudian Qadariyah. Ini gak penting untuk kita baca. Kita akan langsung ke bagian yang belakangan. Tadi sudah saya singgung. Kalau asumsinya bahwa dalam penciptaan semesta itu mengandung kebenaran yang selalu menyertai,
juga di dalam setiap ajaran dibawa oleh para nabi. Lalu bagaimana kita menjelaskan seperti saya sampaikan di mukadimah tadi, kita yang hidup, kita yang terhempas dari masa lalu kita yang menerima bahkan boro-boro ya, kita nggak pernah ketemu Nabi gitu, sudah 14 abad yang lalu. Bagaimana kita menjelaskan bahwa kita yang hidup saat ini itu masih harus menjalankan ajaran yang diturunkan 14 abad yang lalu. Bagaimana menjelaskan bahwa taklif itu bukan saja masih relevan, tapi harus dijalankan oleh orang modern, bahkan klaimnya sampai hari kiamat gitu. Ini kan satu tantangan yang serius gitu ya. Manusia dengan beragam tantangan dan beragam budaya, dan budaya itu berkembang dinamis gitu. Mengapa kok mereka harus menjalankan satu ajaran yang sudah diturunkan lewat 14 abad yang lalu? Oke. Ini bahsun falsafi ya. Qad taqaddama fi khilali abhatsin nubuwati wa kaifiyati intisya'is syara'i as-samawiyyati fi hadzal kitab. Sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang nubuwah ya, tentang kenabian yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Juga bagaimana tentang munculnya syariat ya. Syariat samawi di dalam buku ini, maksud dalam buku Mizan. Anna kulla naw'in min anwa'il mawjudat lahu ghayatun kamaliyatun. Bahwa setiap spesies, setiap naw ya, setiap spesies di antara keberadaan ini memiliki tujuan untuk menggapai atau untuk mencapai satu titik kesempurnaan. Jadi makhluk sebagai spesies, bukan sebagai individu. Ya. Manusia. Ya. Manusia sebagai spesies, ya, bukan sebagai individu. Misalnya saya, Azam, atau siapa Anda. Bukan per individu, tapi sebagai spesies. Ya. Sebagai naw ya, di bawah genus, itu punya tujuan yang akan digapai, tujuan menuju kesempurnaan. Huwa mutawajjihun ilaiha. Di mana makhluk tadi secara spesies akan selalu mengarahkan pandangannya ke arah sana, mencapai kesempurnaan. Sa'in nahwaha, akan berjalan ke sana. Talibun laha, dan akan mencari, akan mengejar kesempurnaannya. Biharakatin wujudiyatin, dengan satu gerakan yang bersifat eksistensial. Artinya secara eksistensial, secara wujudiyah, setiap makhluk itu akan berusaha mengejar apa yang menurutnya sempurna. Tunasibu wujudahu, tetapi selaras dengan kesempurnaan keberadaan dirinya, selaras dengan eksistensi dirinya, tidak pernah melampaui itu. La yaskunu anha duna ayyana laha, dan tidak akan pernah berhenti untuk menggapai kesempurnaan tadi. Illa ayyamna'ahu an dzalika mani'un muzahimun. Kecuali ada halangan. Kecuali ada halangan yang memaksa dia berhenti menggapai kesempurnaan. Fayabtul dunal wusul ila ghayatihi. Sehingga karena ada halangan tadi, makhluk ya per individu bukan spesies akan terhalang atau gagal mencapai kesempurnaan. Misalnya pohon ya, kasyajarati taqifu anir rusdi wan numuwi qabla an tablugha ghayataha li alafin. Seperti pohon yang akan gagal mengalami gagal panen, misalnya tanaman gagal panen karena hama atau karena kurang air dan sebagainya. Jadi karena faktor eksternal, maka sesuatu ya, makhluk, tanaman, binatang, kambing misalnya masih umur sekian 2 tahun Anda jual untuk disembelih buat korban misalnya gitu. Jadi dia tidak akan mencapai tujuan eksistensialnya mencapai kesempurnaan karena terhalang oleh keputusan pihak di luar dia, disembelih oleh manusia. Tadi tanaman diganggu hama dan sebagainya. Tapi kalau lepas dari semua gangguan-gangguan eksternal tadi, maka dia pasti secara wujud dia akan bergerak menuju kesempurnaan yang sesuai dengan wujud dia. Wa taqaddama aidan anal harman min bulughil ghayat innama huwa fi afradin khassatin minal anwa'. Sudah dijelaskan juga bahwa kegagalan untuk menggapai satu titik kesempurnaan itu terjadi pada individunya, bukan pada spesiesnya. Manusia gagal menjadi manusia yang sempurna itu per individunya. Jadi wujud syakhsinya, ya. Jadi kita sebagai individu mungkin saja gagal. Misalnya asumsikan bahwa capaian tertinggi pendidikan adalah S3, misalnya begitu ya. Tentu lebih dari itu. Ini asumsi saja. Anda sekolah, saat lagi S1. Anda mengejar betul sampai S3. Tapi misalnya si A besok ditabrak mobil dan meninggal dunia. Maka semua rencana dan upaya dia untuk mengejar target S3 tadi, lulus S3, itu terhalang atau harus putus karena faktor eksternal.
Ini kan artinya terjadi secara syakhsi, secara individu, afrod, ya, secara fardhu. Bukan pada nau'nya, pada spesiesnya. Secara spesies manusia akan selalu mengejar untuk dapat menggapai kesempurnaannya. Wa amman nau' bi nau'ayyatihi fala yutasawwaru fihi dzalik. Sebagai spesies tidak dapat dibayangkan akan selesai tanpa mengejar titik sempurna tadi. Wa annal insana huwa nau'un wujudiyyun lahu ghayatun wujudiyyatun la yanaluha illa bil ijtima' al madani. Manusia ya, adalah spesies eksistensial manusia ya, kemanusiaan ya. Manusia sebagai manusia, bukan sebagai A, B, C, bukan. Adalah spesies yang bersifat eksistensial dan memiliki tujuan juga eksistensial. Tetapi tujuan itu tidak akan digapai kecuali secara kolektif. Jadi melalui ijtima' madani, melalui satu masyarakat madani, satu society gitu. Jadi kemanusiaan ya sebagai spesies itu akan terwujud ya kalau kita membentuk satu masyarakat, bukan per individu. Kama yashhadu bihi tajhizu wujudihi bima la yastaghni fi, dan seterusnya ya. Gampang lah. Ibnu Khaldun sudah menjelaskan di Muqaddimah bahwa manusia itu istilah dia itu ijtima'iyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk yang secara tabiat itu bersifat sosial. Tentu, misalnya kita tentukan saja aspek eksterior manusia itu sempurna kalau ditutup dengan fashion yang menarik gitu ya. Dengan fashion, dengan pakaian menutup aurat dia, dengan desain yang bagus dan sebagainya. Maka tidak mungkin manusia per individu itu bisa menciptakan semua untuk menutup kebutuhan dia. Jadi bahkan kebutuhan eksterior kita itu bisa terpenuhi ya, kalau kita melibatkan kontribusi dari orang lain. Nah, keterlibatan kontribusi orang lain itu hanya mungkin tercapai kalau ada yang disebut society atau masyarakat. Jadi per individu nggak bisa. Nggak mungkin satu orang menguasai segala hal ya. Bercocok tanam, masak, nggak ada waktu juga kan. Bikin teknologi dan sebagainya. Jadi upaya untuk mengejar, untuk menggenapi kesempurnaan kemanusiaan kita itu hanya bisa terwujud kalau ada yang disebut sebagai sebuah society, sebuah masyarakat madani ya. Oke. Wa anna tahaqquqa hadzal ijtima' wa iqada al-mujtama' al-insani yahauju afrad al-mujtama' ila ahkamin wa qawan. Kemudian terrealisasikannya perhimpunan atau masyarakat ya, satu kesepakatan sosial itu hanya bisa terrealisasi kalau ada undang-undang, ada kanon, ada sistem yang mengikat semuanya. Kalau sebuah masyarakat tidak diikat oleh sebuah sistem, sebuah aturan, ya masing-masing bisa berbuat semuanya sendiri. Salah satu dari Anda mungkin arsitek, ada tukang bangun, dan saya iseng sebagai tukang rusuh gitu kan, bangunan dihancurin. Ada pihak pemerintah yang bikin hal macam-macam, ada orang tukang demo yang merusak segala macam. Nah kalau nggak ada hukum yang mengatur, maka orang bisa membuat owner sama dia, dan ini menghancurkan satu tatanan yang telah berlaku. Pada akhirnya apa? Ini membuat manusia gagal sebagai spesies untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi kerekatan sebuah masyarakat itu hanya bisa langgeng kalau diikat oleh sebuah kanon, undang-undang atau sistem yang merekatkan semuanya. Tanpa itu, tanpa tenun tadi itu, ya akan gagal gitu. Negara kalau tidak memiliki undang-undang, kalau mengalami apa yang dalam politik disebut sebagai anarki ya. Anarki itu anarkis ya, menjadi anarkis, tindakan anarkis itu dari kata anarki. An itu tidak, arke itu arkos artinya dasar. Anarki itu artinya satu keyakinan bahwa tidak ada dasar, tidak ada aturan yang bisa mengikat manusia. Kalau itu yang dipakai, ya, semua orang berbuat rusuh semaunya sendiri. Ada yang mencuri segala macam, dan nggak ada hukum. Maka sudah dipastikan dalam kondisi itu manusia sebagai spesies tidak dapat menggapai kesempurnaannya. Oke, dan undang-undang atau kanon ini juga yang akan dengan menjaga, menghormati kanon, undang-undang, sistem dan sebagainya, itulah yang memungkinkan kita bisa bekerja sama, saling tolong-menolong, dan juga menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita. Ya, setiap orang punya
kepentingan dan masing-masing ingin memperjuangkan aspirasi politik misalnya. Nah, kalau cara untuk memperjuangkan aspirasi politik itu tidak ditundukkan pada satu undang-undang, maka yang terjadi adalah money politik dan sebagainya. Jadi memang harus ada satu sistem yang mengatur. Inilah kanon tadi itu. Kanon. Fungsinya selain melerai perselisihan, juga memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik. Maka ketika sistem itu terrawat dengan baik, ya, manusia secara spesies dapat menggapai kesempurnaan eksistensialnya, dapat menggapai kebahagiaannya. Wa hadzil ahkam wal qawaninul amaliyatu fil haqiqati munba'asatun 'anil hawaij allati tahtafu biha khususiyatu wujud insan. Kemudian undang-undang atau sistem tadi itu pada dasarnya muncul atau dibuat berdasarkan kebutuhan manusia untuk menggapai kesempurnaan. Jadi sudah pasti aturan yang baik itu aturan yang dimunculkan atau dibuat ya sebagai feedback dari kebutuhan orang. Anda kalau mau bikin satu kurikulum misalnya ya, kurikulum pendidikan, Anda harus berangkat betul dari problem yang dihadapi oleh siswa itu apa. Sehingga Anda merumuskan satu kurikulum yang pas dengan mereka, buat mereka. Kalau kita terpisah berjarak dari masyarakat, terus kita bikin undang-undang, itu seringkali nggak nyambung gitu. Maka selalu perlu survei dulu, survei dan keterlibatan aktif, menggali apa kebutuhan masyarakat, lalu dibuat aturannya. Oke, jadi tadi undang-undang itu selalu muncul berdasarkan desakan kebutuhan manusia, baik desakan yang bersifat fisik maupun bersifat rohani atau psikologis misalnya. Wa hadza ma'na kaunid dini fitriyan. Inilah yang dimaksud dari pernyataan bahwa agama itu bersifat fitrah ya. Kita sering mendengar agama itu fitrah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah annahu majmu'u ahkamin wa qawanina yarshudu ilaiha wujudul insan bihasabi takwin. Jadi yang dimaksud agama itu adalah sesuatu yang bersifat fitri, adalah bahwa agama itu himpunan dari hukum-hukum, dari aturan-aturan yang mengantarkan wujud manusia sesuai takwin, sesuai dengan struktur ciptaan dia untuk menggapai satu kesempurnaan. Wa in syi'ta faqul. Kalau mau Anda bisa mengatakan sunanun yastada'i hal kaunul am falau uqimat aslahatil mujtama wa balagat bil afrad ghayataha. Jadi agama adalah sunnah ya, atau tradisi yang dituntut ya, atau tradisi yang bersifat niscaya ada satu tradisi yang konsekuensi bagi sistem kosmos universal. Yang kalau tradisi ini atau undang-undang ditegakkan, maka masyarakat akan mengantarkan individu per manusia itu menggapai kesempurnaannya. Jadi kalau aturan-aturan agama itu ditegakkan secara benar, maka diasumsikan bahwa society, sebuah masyarakat itu sebagai spesies ya, manusia, akan mengantarkan afrod, individu per individunya menggapai kesempurnaannya sesuai dengan batasan wujud masing-masing. Walau turikat wa ubtilat afsadatil alam. Dan kalau ditinggalkan, diabaikan dan sebagainya, maka ya alam manusia, spesies ini akan hancur. Wa zahamat al-kaun al-am fi nizam. Ini akan mengganggu sistem kosmos yang lebih besar. Wa anna hadhihi al-ahkama wal qawanina sawa'un kanat mu'amaliyatan ijtimaiyatan tasluhu biha halul mujtama wa yajma'u biha syamlahu aw ibadiyatan tuballighu bil insan ghayata kamalihi minal ma'rifati was salah fi mujtama'in salihin fa innaha jami'an yajibu ayatalaqaha al insan min tariqin nubuwah. Oke. Dan bahwa hukum-hukum atau undang-undang tadi itu baik yang bersifat muamalah, bersifat transaksi sosial dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, maupun ajaran-ajaran bersifat ibadah ya, yang artinya menjadi hubungan antara hamba dengan Tuhan maupun yang hamba sesama hamba, dua-duanya dua bidang hukum ini yang dapat mengantarkan manusia mencapai satu kebaikan dalam masyarakat itu harus didasarkan pada satu aturan yang berasal dari wahyu. Jadi bukan sesuatu yang
muncul berdasarkan musyawarah di antara manusia saja. Ini kita sudah selesai kemarin bahas di bab nubuwah ya. Kemarin saya jelaskan apa alasan mengapa kenabian itu penting dan harus. Mengapa tidak cukup hanya dengan memanfaatkan kesepakatan sosial. Karena kita kemarin diskusi bahwa sebagai sebuah masyarakat manusia pasti mencari yang terbaik. Ya. Ternyata itu nggak cukup ya, dibutuhkan ajaran dari kenabian. Oke, berdasarkan premisi itu, وبهذه الأصول الماضية يتبين أن التكليف الإلهي يلازم الإنسان معاش في هذه النشأة الدنيوية. Oke, berdasarkan premis-premis yang tadi kita diskusikan dan dulu kita bahas dalam bab kenabian, maka taklif ya, pembebanan atau ajaran ilahiyah yang dibawa oleh para nabi itu akan menyertai manusia selama dia hidup di dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Taklif tidak mungkin dibayangkan selesai selama manusia itu masih hidup. Jadi kalau ada orang mengklaim mencapai satu hakikat tertentu, kemudian dia merasa setelah mencapai makom itu dia nggak perlu sholat, maka itu keliru. Bagaimana penjelasannya? Ya, sawaun kana fi nafsihi naqisan lam yakmul wujudan ba'du au kamilan ilman wa amalan. Baik ini untuk orang yang masih belum genap ya, belum sempurna kayak kita, maupun orang yang sudah sempurna secara ilmu dan amal. Oke. Amma law kana naqisan fa dhahir. Oke, kalau orang yang belum sempurna ya pantas. Ya, namanya orang kalau belum baik ya dia harus menjalankan agar menjadi baik. Kayak kita. Ditempa, dididik supaya belajar, supaya sholat macam-macam. Tetapi kita belum menggapai target yang kita harapkan ya. Kekhusyuan hati dan sebagainya. Maka sudah pasti dong orang yang model begini ya tidak bisa tidak dia harus menjalankan syariat. Oke. Amma law kana kamilan fali anna ma'na kamalihi ayyahsula lahu fi janibil ilmi wal amal. Oke, bagaimana dengan orang yang sudah sempurna? Orang yang sudah mencapai tahapan sempurna, apakah dia masih harus menjalankan taklif? Tadi kalau yang masih belum sempurna sudah pasti. Yang sudah sempurna pun tetap dia harus menjalankan taklif ya. Karena apa? Arti sebuah kesempurnaan itu ketika orang telah menggapai atau menghasilkan di dalam dirinya dua hal, ilmu dan amal, pengetahuan dan amal praktis. Apa namanya? Maaf, apa artinya bahwa ilmu dan amal yang dikerjakan, taklif ya, dengan taklif dengan ilmu dan amal yang dikerjakan itu akan menghasilkan satu malakah, satu habitus, satu karakter mendalam di dalam diri dia yang memungkinkan dia itu bertindak baik tanpa berpikir panjang. Oke ya. Malakat fadilah yasduru anha minal a'mali al-mu'amaliyati ma yulaimul mujtama wa yasluhuhu wa yatamakkanu min kamalil ma'rifah wa suduril a'malil ibadiyah al-mulaimatil lil ma'rifah kama taqtadihil inayatul ilahiyah al-hadil misal. Oke. Jadi misalnya begini. Orang yang sudah sempurna dalam arti dia punya pengetahuan dan amal praktis yang benar. Kalau diasumsikan bahwa orang setelah mencapai tahap tertentu, katakanlah misalnya pengetahuan tentang pidana, hakim pidana. Kita anggap saja misalnya level tertinggi atau paling sempurna seorang itu menjadi ketua Mahkamah Agung, misalnya begitu ya. Kalau kita katakan bahwa taklif bisa dilepaskan, artinya kalau orang sudah mencapai jabatan Mahkamah Agung, dia boleh bertindak melawan hukum. Karena meninggalkan taklif. Ini kan keliru. Maka masyarakat yang seharusnya bisa mengantarkan tiap individu itu menggapai kesempurnaannya, justru dengan asumsi kalau ada orang yang sudah sempurna dia boleh melawan hukum, maka ini menjadi antitesis, menjadi kontraproduksi bagi tujuan society. Jadi secara sosial dia justru menjadi destruktif ya, bagi tujuan masyarakat. Misalnya kita asumsikan ya, level tertinggi kecerdasan hukum itu setelah lulus S3 hukum. Terus maka kalau orang sudah lulus S3 jurusan hukum, terus dia boleh boleh bertindak tanpa hukum. Kan ini malah mengacaukan namanya. Jadi berbalik. Jadi harusnya orang semakin sempurna, semakin tinggi pencapaian kualitas tertentu, maka ini semakin tercermin dalam tindak sosial dia. Jadi tidak dapat dibayangkan bahwa orang setelah mencapai makom tertentu, dia akan meninggalkan dampak. Maka kalau dibilang tadi orang sudah mencapai makom ini, kemudian dia boleh meninggalkan, itu fatal. Itu dalam konteks sosial, muamalah. Begitu juga dalam konteks pribadi, dalam konteks personal, yang ibadah misalnya. Oke, ibadah itu mengantarkan orang untuk menggapai satu kesadaran tertinggi tentang Tuhan.
itu dilatih lewat perbuatan. Kita misalnya dari nol, kita beribadah secara keras lewat amalan fisik kita. Setelah menjalankan dengan berat hati, maka lama-lama kita menjadi mulai ikhlas, ikhlas dan seterusnya. Pada akhirnya kalau sudah punya kesadaran yang dalam tentang ibadah, maka tanpa diancam neraka maupun diiming-imingi surga, orang akan beribadah sendiri. Artinya amaliyah praktis kita ini membentuk satu malakah, satu habitus, satu sifat yang sangat mendalam di dalam diri kita, satu karakter. Nah, berikutnya karakter ini memunculkan secara praktis, secara otomatis karakter ini membuat kita menjalankan sesuatu yang baik secara refleks. Nah, termasuk diantaranya adalah asarnya di antara bentuk pengejawantahan atau buah dari malakah tadi adalah beribadah dengan benar. Nah, kalau kita asumsikan orang sudah punya malakah, kemudian malah nggak beribadah karena dia sudah mencapai makom tertentu, ini kan menjadi aneh. Jadi seperti begini, Anda berusaha membangun karakter dermawan dalam diri Anda. Punya uang 10.000 kasih ke orang. Oke, berat hati pertama. Terus tiap hari sedekah. Sampai satu titik Anda sedekah sudah nggak pakai pikir panjang. Jadi sifat hal di dalam hati untuk bisa berderma itu sudah tumbuh sedemikian rupa. Masa iya kita katakan bahwa orang setelah mencapai makom itu dia nggak perlu sedekah? Ini kan berlawanan ya. Jadi antitesis bagi malakah tadi itu. Sama, jadi orang yang telah mencapai hakikat, makom hakikat, maka tidak mungkin dia akan meninggalkan ibadah yang merupakan buah dari hakikat tadi itu. Jadi kulitnya adalah ibadah tadi itu. Bentuk formanya dari ibadah. Jadi tidak mungkin diasumsikan ada orang yang mencapai satu posisi tertentu, lalu dia meninggalkan, atau boleh baginya meninggalkan ibadah. Jadi kalau secara sosial ini menjadi antitesis bagi tujuan sosial. Kalau secara individual, secara personal, ini menjadi antitesis bagi pencapaian satu malakah tertentu. Wa minal ma'lumi anna tajwiza irtifa'it taklif anil insanil kamil mulazimun li tajwizi takhallufihi anil ahkam wal qawanin. Oke. Mudah dipahami bahwa membolehkan terangkatnya taklif ya. Maksudnya membenarkan bahwa orang itu boleh meninggalkan syariat kalau sudah mencapai tahapan tertentu, itu artinya sama saja kita dengan membolehkan orang boleh melawan undang-undang dalam konteks sosial, dalam konteks muamalat. Yang implikasinya adalah yujibu fasadal mujtama wal inayatu ilahi itu tak bau. Maka implikasinya adalah akan menghancurkan masyarakat, akan menghancurkan kemanusiaan sebagai sebuah spesies. Dan sudah pasti di dalam individunya dia lebih menghancurkan lagi. Wafima, dan ini juga berlawanan dengan inayat ilahiyah. Kita kemarin dalam diskusi tentang kenabian itu diturunkan karena inayah Allah. Allah ingin membantu manusia. Kalau Allah ingin membantu manusia, terus aturan itu justru membuat kontra bagi kemaslahatan manusia, kan aneh gitu. Wafima yarji'u ilal ibadat yujibu takhallufal malakati an asari. Dan dalam konteks personal atau ibadah, tadi yang muamalat, maka kalau kita katakan bahwa orang boleh meninggalkan taklif setelah dia sempurna, artinya apa? Tidak ada relasi yang bersifat kausalistik antara malakat, antara habitus, antara karakter baik yang terang dalam jiwa dengan buah yang otomatis muncul dari karakter ini. Kayak tadi saya contohkan, sudah berusaha membangun sikap dermawan. Tolong di-mute, itu salah satu dari Anda. Suara getarannya dari handphone keras. Jadi sudah berusaha membangun kita, mendidik kita untuk dermawan, tiba-tiba kita membolehkan diri kita nggak ngasih sedekah. Atau Anda misalnya 4 tahun kuliah belajar berpikir kritis ya. Terus kalau Anda sudah kritis, tiba-tiba Anda mengatakan, saya sudah kritis nih, sekarang saya boleh makan hoax, boleh menerima berita mentah-mentah. Ini kan omong kosong namanya. Maka kayak secara serta-merta menjadi bodoh secara cepat gitu. Itu nggak mungkin. Oke. Wa min huna yadhharu fasadu ma rubbama yatawahham anal gharad min at-taklif takmilul insan wa isaluhu ghayata wujudihi. Fa iza kamula lam yakun li baqa'i taklif ma'nan. Dari sini dapat dipahami satu kekeliruan persepsi yang menyatakan bahwa
tujuan taklif itu menyempurnakan manusia. Nah, kalau manusia sudah sempurna, dia boleh meninggalkan taklif. Itu keliru. Karena taklif itu ternyata adalah taklif hubungannya dengan kesempurnaan itu bersifat kausalistik, dan taklif adalah buah dari kesempurnaan itu sendiri. Oke, jadi itulah penjelasan tentang mengapa taklif agama, pembebanan ajaran agama sebagai sebuah undang-undang itu tetap berlaku kontinu dan harus dijalankan. Ini secara generik ya. Detail-detailnya, kayak tadi yang saya sampaikan tentang potong tangan dan sebagainya, itu masuk dalam kategori penafsiran hukum agama, penafsiran tentang taklif, dan itu orang bisa berdebat. Kira-kira itu poin yang kita ambil dari Toba-Tobai di diskusi bab kali ini. Selebihnya kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup lebih cepat. Bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Apabila berkenaan dengan demikian tadi, Ustaz, kata antum, ketika orang telah mencapai makam hakikat, terus sikap kita terhadap beliau yang termasuk yang diagungkan di tempatnya gitu, kayak diustadkan gitu, Ustaz. Beliau itu siapa? Terus Mungkin maksudnya pertanyaannya apa? Persisnya gimana? Sikap kita terhadap beliau-beliau yang bahasanya udah nunjukin karomah-karomahnya lah gitu, Ustaz. Apakah itu juga disebut karomah, Ustaz? Apabila beliau bisa melakukan kayak misalnya setelah makan ayam sama tulang-tulangnya gitu. Nah, terus waktu pas tulangnya tuh dibacain ayat atau dibacain apa, terus hidup lagi ayamnya gitu, Ustaz. Oke. Ya, terima kasih. Pertama, soal khariqul adat ya. Soal tindakan yang secara sekilas berlawanan dengan hukum alam, itu tidak selalu istimewa ya. Jadi tidak harus menjadi wali Anda untuk bisa begitu gitu. Dan itu bukan ukuran agama memang. Kesalehan, kewalian tidak diukur dari karomah ya. Dari karomah itu sebenarnya artinya kemuliaan. Tapi seringkali digunakan untuk menyebut satu tindakan magic. Nggak ada ukuran dengan itu. Bukan itu ukuran orang menjadi aulia atau bukan. Dan kalau ada orang begitu, katakanlah ada orang soleh ya, kemudian dia punya karamat, tapi dia berpandangan bahwa kalau sudah mencapai tahap tertentu dia boleh menerima syariat. Bagaimana sikap kita? Ya kita doakan semoga dia dikaruniai pemahaman yang benar, bertindak lurus dan tidak menyesatkan. Tapi kita pasti akan mengatakan dia itu keliru. Karena tadi itu sudah kita diskusikan bahwa kalau betul dia mencapai satu malakat, satu habitus, satu karakter yang dalam dirinya tentang Tuhan, maka itu pasti tercermin dari tindakannya. Dan salah satu cermin tindakannya itu adalah menjalankan ajaran agama. Jadi tidak ada takhalluf, tidak ada jeda atau ketertinggalan antara pengetahuan dia dengan amaliyah praktisnya. Kalau dia dengan sengaja meninggalkan, artinya ada jeda, berarti dia belum mencapai malakat gitu. Ya sikap kita gitu. Memaklumi, ya nggak perlu didemo dong. Anda kalau punya hubungan dekat tinggal diingatkan. Tapi nggak ada urusan dengan dia makan tulang atau apa terus bisa hidup lagi ayamnya. Ngapain repot-repot ya? Beli aja di pasar banyak ayam, nggak perlu hidupin tulang juga. Itu bukan ukuran. Anda mau bisa terbang, burung bisa terbang. Anda bisa mau berjalan di atas air, kodok juga bisa. Bukan kelebihan itu. Anda bisa berpindah-pindah tempat. Anda bisa berada di tempat secara sekaligus di banyak tempat. Setan lebih pandai dari Anda. Gitu. Itu disebutnya apa, Zat? Berarti, Zat, kalau misalnya bisa kayak gitu, Zat? Ya kalau dalam istilah Islam, kalau orang mendapatkan satu kemuliaan tapi dia tindakannya itu menyeleweng dari agama, disebut istidraj. Istidraj artinya orang justru dijerumuskan dengan karunia. Ada orang yang dijerumuskan dengan karunia. Kan hidup itu cobaan. Ini cobaan itu tidak selalu yang bersifat sulit ya.
Kadang enak-enak itu cobaan. Orang dicoba dengan kekayaan, kemewahan. Ada orang dicoba dengan rasa sakit dan sebagainya. Anda sekarang dicoba dengan kuota misalnya kan, kuliah harus pakai kuota dan seterusnya. Ya gitulah. Yang lain ada? Oke Ustadz, mau tanya Ustadz. Iya silakan. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu kan dibutuhkan sistem atau aturan-aturan gitu kan. Nah, sementara ketika kita isi kepala manusia itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang kita menurut kita yang sempurna ini, yang baik itu ini. Sementara menurut orang lain itu mungkin yang membuat undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu pengennya begini gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Soalnya kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak sesuai aturan-aturan pun di dalam sebuah pemerintahan mungkin ataupun peraturan-peraturan di sebuah kelompok atau dan seterusnya. Ya, ya itu wajar karena setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda. Maka inilah salah satu alasan mengapa perundang-undangan atau ajaran yang berasal dari agama itu bersifat niscaya, karena dia melampaui kesepakatan manusia. Misalnya kita satu kelas di Sadra sepakat mulai hari ini sholat asar nggak wajib, itu tidak menggugurkan kewajiban sholat kan? Kalau ada 50% umat Islam bikin petisi di Facebook atau online menolak kewajiban sholat asar, apakah otomatis sholat asar menjadi batal? Enggak. Tapi kalau ada sekian 90% orang misalnya di Indonesia menolak dengan petisi, menolak RUU Cipta Kerja misalnya, maka itu akan dipertimbangkan untuk membatalkan undang-undang. Artinya apa? Kalau undang-undang itu semata-mata didasarkan pada konvensi manusia secara sosial tadi, ini masih mungkin menjadi ajang perdebatan. Maka ini menjadi penting mengapa harus ada aturan yang berasal dari Tuhan atau dari kenabian yang diasumsikan dia melampaui diskusi manusia. Ini yang bisa melerai gitu. Maka dibutuhkan satu sistem yang begini. Kalau pakai sistem demokrasi dan sebagainya, apapun lah yang ada menjadi sistem politik manusia, maka akan selalu begitu, tumpang tindih kepentingan. Ini mendukung posisi kaum teis ya. Mendukung posisi kaum teis yang meyakini bahwa undang-undang yang paling pas buat kehidupan manusia undang-undang yang berasal dari divine ya, dari divine ilahi, dari realitas ilahiyah gitu, bukan dari manusia sendiri. Kira-kira itu. Oke, tadi juga manusia kan katanya yang tadi dijelaskan itu sebagai spesies itu memang memiliki tujuan menjadi menuju kesempurnaan sebenarnya. Manusia sebagai spesies gitu. Nah, terus kenapa harus ada peraturan-peraturan gitu? Maksudnya ketika manusia sudah bisa menuju itu kan tidak harus ada peraturan gitu, Ustaz. Ya enggak dong, sebaliknya. Sebagai spesies artinya dia terikat dalam sebuah society masyarakat. Kalau sebagai individu nggak mungkin bisa dia. Tadi saya katakan, per individu, misalnya saya ya, kan nggak mungkin saya memenuhi semua kebutuhan diri saya. Kebutuhan membuat baju, belajar matematika dan segala macam, itu tidak mungkin. Tidak ada satu orang yang menguasai segalanya. Bisa memenuhi kebutuhan dia. Karena manusia itu madaniyun bittab'an. Dia selalu jiwa dia secara natural itu adalah sosial. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau kita katakan misalnya kesempurnaan manusia itu adalah memiliki rumah, misalnya gitu. Kesempurnaan biologis manusia itu punya anak, istri, dan rumah. Artinya, dari mana Anda bisa punya istri dan anak? Kalau Anda sendirian, kan nggak mungkin. Itu pasti melibatkan istri itu orang lain di luar diri kita. Terus Anda punya rumah, apakah semua kebutuhan fisik untuk membangun rumah itu adalah karya Anda sendiri? Nggak bisa. Jadi manusia untuk mencapai satu yang disebut keluarga, suami, istri, anak, dan punya rumah, itu melibatkan kontribusi orang lain. Ini namanya society. Jadi manusia hanya bisa sempurna sebagai spesies ya, kalau dia terikat dalam sebuah society, sebuah masyarakat. Nah, aturan itu diperlukan untuk menjaga kelangsungan sebuah masyarakat dan untuk melerai kalau ada konflik kepentingan.
Kalau jadi Tarsan sendirian di hutan, ya boleh. Tapi Anda tidak mungkin mencapai satu kesempurnaan peradaban. Sebagai individu sendiri ya. Kan manusia itu spesies, jadi pasti melibatkan banyak. Kira-kira gitu penjelasannya. Oke, siap. Mantap. Ada lagi, Sat. Terima kasih. Berikutnya. Ketika berbagai jenis spesies manusia ini menuju kepada kesempurnaan, kita sepakat bahwasannya satu hal dasar ketika kita ingin mencapai sebuah kesempurnaan ialah tazkiyatun nafs. Nah, cuman berdasarkan kesemestiannya tazkiyatun nafs itu kan memerlukan ilmu, Ustaz. Contoh ilmu yang diperlukan saat tazkiyatun nafs ini gimana, Ustaz? Ya itu ilmu muamalah qalbiyah. Sebenarnya tidak bersentuhan langsung ya. Itu kan problem lain gitu. Kesempurnaan orang banyak, ada kesempurnaan fisik ya, kesempurnaan ada fadilah ilmiah, ada fadilah khalqiyah, ada keutamaan teoritis, ada kalau dalam Aristoteles ada keutamaan praktis ya. Keutamaan teoritis itu kalau orang bisa tahu secara benar. Keutamaan teoritis itu kalau dia bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini anggaplah yang kedua. Salah satu keutamaan praktis adalah kita bisa menyucikan jiwa. Itu melibatkan dua hal. Pengetahuan praktis ya, tentang apa itu jiwa, bagaimana menyucikannya, dan yang praktis bagaimana, tadi yang teoritis dan yang praktis bagaimana cara menyelenggarakan semua itu. Dalam konteks bagaimana mendidik jiwa, ya banyak cara dong. Ya. Banyak sekali ulama yang sudah menulis tentang itu. Baik dalam konteks akademis modern ya, bagaimana kan banyak sekarang diskusi kajian tentang melejitkan potensi diri dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian-bagian dari sama bagaimana kita mengembangkan jiwa kita. Nah, kalau tazkiyatun nafs secara umum dalam tasawuf ya macam-macam itu ilmunya. Mulai yang paling dasar sampai yang tinggi gitu. Tapi intinya begini. Problem pemberdayaan atau pelejitan potensi diri itu melibatkan banyak pengetahuan ya. Dan masing-masing punya penjelasan yang sesuai dengan target masing-masing itu. Kalau praktisnya ya itu kalau Anda bertanya bagaimana tazkiyatun nafs itu bagaimana, ya praktisnya itu nanti lebih resmi di dalam bidang tasawuf, bukan di dalam diskusi kita sekarang. Kira-kira itu. Tanya Ustaz, terkait tadi kan syariat itu niscaya dalam artian merujuk pada wahyu dan sebagainya. Tapi kan kita tahu juga ada syariat yang tidak niscaya, maksudnya tata caranya, misalkan sholat itu kan jelas perintahnya di Al-Quran, tapi kan tata cara sholat dan sebagainya, rinciannya itu kan ada yang merujuk pada hadis. Nah, apakah ketika orang yang telah mencapai maqam hakikat, itu kan dia tadi dijelaskan tetap harus melaksanakan syariat. Nah, syariat yang mana Ustaz? Tentu kan ada mazhab yang berbeda-beda terkait hal itu. Apa itu tidak berlaku lagi perbedaan mazhab itu bagi sang orang yang udah mencapai kesempurnaan atau gimana? Allah alam, tapi saya kira pasti berlaku dong. Karena yang kalau dalam diskusi-diskusi modern ya, ada perdebatan antara Wahbah Zuhaili sama satu lagi saya lupa, ada seorang ahli itu mendiskusikan bagaimana membedakan antara syariat dengan fikih. Kan seringkali yang kita mengacaukan dua hal antara syariat ya dengan fikih. Fikih adalah pemahaman orang tentang syariat. Pada akhirnya disimpulkan atau disepakati bahwa termasuk dalam Syiah yang disebut syariat itu adalah representasi atau teksnya itu, nas Al-Quran dan sunnah yang muktabar ya, bisa mutawatir, bisa sahih dan sebagainya. Nah, kalau penafsiran kepada keduanya itu masuk kategori fikih. Maka kalau diukur secara fikih ya boleh jadi memang berbeda-beda dan tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang misalnya menganggap katakanlah khumus misalnya ya, khumus khumus di dalam tradisi Syiah tetap wajib dijalankan. Bahkan lebih lebar, bukan sekedar khumus dalam peperangan ya, dalam pekerjaan juga ada khumusnya. Nah, maka orang yang di luar atau besar dalam tradisi di luar Syiah kemudian tidak mengakui khumus ya tidak bisa dikatakan dia melawan syariat itu. Karena dia melawan penafsiran fikih tentang khumus. Atau orang Syiah misalnya meyakini mut'ah tetap berlangsung. Dia tidak bisa dikatakan dia melawan ajaran Islam karena kelompok yang non Syiah misalnya menganggap mut'ah sudah
dibatalkan. Karena ini pembatalan juga bersifat fikih gitu. Jadi ini sama, hal-hal begitu perbedaan furu'iyah yang kecil-kecil itu tidak otomatis membuat yang menolak menjadi keluar dari Islam. Itu tidak bisa dikatakan dia meninggalkan syariat. Yang ditinggalkan hanya fikih menurut kelompok tertentu. Penafsiran yang ditinggalkan. Ya kayak kunut lah ya. Misalnya NU pakai kunut, Muhammadiyah enggak. Dulu kan orang berantem tuh. Padahal cuma kunut. Berantem misalnya gitu. Nah, Ustaz. Yang lain ada? Ustaz, wangsit itu bagian dari istidraj, Ustaz. Pangsit itu apa? Pangsit sepak bola. Wangsit itu, Ustaz. Pangsit mie ayam. Mie ayam. Wangsit apa wangsit maksudnya? Wangsit kayak dapat kayak nuansa, kayak dapat pesan gitu, Ustaz, dari alam gitu, Ustaz. Ya, saya tiap hari dapat pesan. Dari WA saya tiap hari dapat pesan. Menurut KBBI ini pesan dalam kurung amanat gaib gitu, Ustaz. Ya nggak selalu. Anda ukur aja kalau dia mendorong Anda berbuat baik, maka kemungkinan dia benar. Kalau Anda dapat wangsit, dapat bisikan menyuruh Anda lompat dari lantai 3 Sadra, ya kemungkinan itu nggak perlu didengar. Gitu. Simpel aja sih ukurnya itu. Masih ada? Ada, Ustaz. Jangan wangsit lagi ya. Enggak, Ustaz. Ini kan indikasi kita telah mencapai kemenangan di Jihadul Akbar tuh kif, Ustaz? Ketika kita ingin mencapai kepada kesempurnaan, kita tahu udah ini kita lagi tazkiyatun nafs. Kita lagi perang nih ngelawan diri kita. Nah ini apakah maksudnya tuh kita tahu kita ini udah menang dan sebagainya nih, apakah saat kematian tiba dan kita udah memasuki itu atau gimana, Ustaz? Ya pertama saya belum berhasil ke sana, jadi saya nggak bisa menjawab secara positif. Cuman saya mungkin akan ringkaskan beberapa dari uraian para ulama ya. Di antara indikatornya itu kita sudah ridho menerima segala ketentuan Allah. Kemudian kita ikhlas dalam arti khulus, ya, terbebas, tidak memandang satu dengan yang lain itu secara timpang. Jadi nggak peduli dengan apa kata omongan orang, kalau ini menurut kita kebaikan kita kerjakan. Dan ketiga ada banyak tentu, tapi ketiga yang mungkin penting adalah tidak berpikir apakah kita sudah mencapai atau belum. Tawadhu gitu, Ustaz. Itu kan tawadhu. Kalau kita berpikir masih saya sudah mencapai tahap sempurna atau enggak ya? Itu kita belum ikhlas, belum ridho. Jadi salah satu indikatornya orang nggak memikirkan itu lagi. Ya pokoknya dia berbuat baik terus. Jadi katanya salah satu definisi ikhlas itu tarkul ikhlas. Salah satu definisi ikhlas itu adalah kita meninggalkan bersikap ikhlas. Al-ikhlas, tarkul ikhlas. Jadi salah satu orang kalau sudah ikhlas, dia akan meninggalkan cara mengikhlaskan diri. Karena dia sudah lepas dari itu. Tapi saya kira gini aja, hal-hal yang begitu sebaiknya Anda tanyakan kepada guru Anda yang dapat wangsit tadi itu. Itu kan di luar tema ini. Atau mungkin teman Anda yang jadi guru punya wangsit, Anda tanyakan ke sana lah problem hal-hal itu. Itu di luar tema kita. Wangsit. Ustaz belum dapat, Ustaz. Sebelum dapat saya? Oh, belum. Belum. Saya wangsitnya lewat WA saja lah. Gimana, masih ada lagi? Ada, Ustaz. Ayo, Ustaz, saya. Satu lagi Anda dapat gelas nanti, Adi. Gantian, Adi, gantian. Ya, her. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi kan Ustadz mengatakan yang dimaksud bahwa agama itu adalah fitrah atau rahmatan lil alamin, bahwa agama itu merupakan himpunan aturan-aturan
begitu ya. Mm-mm. Yang saya bingungkan itu rahmatan lil alamin. Jadi seketika itu ketika agama merupakan himpunan aturan-aturan langsung menjadi rahmatan lil alamin begitu. Keluhnya bukan pada aturan. Agama disebut fitrah. Itu dia adalah himpunan aturan yang mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan sesuai dengan takwin dia. Takwin itu kaun, keberadaan fisikal, ke struktur dia. Keluhnya di situ kata kuncinya. Jadi dia sesuai dengan kenyataan eksistensial kita. Aturannya itu sesuai dengan kenyataan eksistensial kita. Itu maka disebut sebagai fitrah, ya. Sesuai dengan struktur ciptaan kita. Jadi bukan pada aturannya, tapi aturan ini relevan atau seharmonis dengan struktur ciptaan kita. Aturan yang harmonis. Sesuai, masih sesuai. Aturan itu sesuai dengan struktur penciptaan diri kita. Tidak pernah lebih berat dari yang mampu kita lakukan. Misalnya gitu kan, tidak ada taklif di luar kemampuan manusia gitu. Jadi maksudnya sesuai dengan fitrah itu. Tidak kontradiksi kali begitu ya. Ya, tidak kontradiksi dengan kenyataan diri kita, ya, kenyataan struktur kita, diri kita. Jadi bukan semata-mata aturan sebagai aturan, tapi aturan sebagai aturan dan dia sesuai dengan diri kita. Kalau aturan nggak sesuai, kita tidak sesuai dengan fitrah namanya. Misalnya, Anda disuruh wajib sholat itu bukan cuma 5 waktu, tapi 20 waktu misalnya. Waktu Anda cuma punya 24 jam. Nah, kalau aturan sholat itu 24 kali dalam sehari semalam, maka porsi yang digunakan untuk beribadah 20 jam, 20 kali tadi kan memakan waktu yang membuat kita tidak produktif dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak sesuai dengan diri kita gitu. Atau zakat misalnya. Zakat 50%, yang mau tiar Anda kan, matilah. Misalnya gitu. Iya, siap. Tidak sesuai dengan, nggak realistis. Jadi maksud dari sesuai fitrah itu dia realistis dengan kenyataan diri kita. Iya. Siap, Ustaz. Masih ada? Ada, Ustaz. Baru dapat wangsit Anda ya? Tadi berkenaan antara ada dibilangin Ustaz. Ini antara ridho sama ikhlas Ustaz ya. Itu katanya pada malam hari ada satu batu hitam dan di batu hitam tersebut ada semut hitam sedang berdiri. Inilah cara menemukan ridho atau ikhlas ini Ustaz. Baru bedanya ridho sama ikhlas nih gimana Ustaz? Itu ya nanti aja Anda cari dulu semut dan batu tadi, kalau udah ketemu kabari kita. Kan caranya nanti menemukan semut hitam kecil di batu hitam kecil di kegelapan malam. Nah, nanti setelah Anda dapatkan, Anda cerita, share kepada kita. Caranya gimana? Anda sudah kasih clue kan? Anda sudah ngasih kata kunci. Cara menemukan ridho dan ikhlas tadi, misalnya seperti Anda mencari batu hitam di kegelapan malam dan di atasnya ada semut hitam yang kecil sekali. Nah, Anda cari dulu itu, kalau udah ketemu, share ke kita. Kita tunggu ya. Itu ridho Cari atau ikhlas? Adi, cari. Kita tunggu. Tapi dicari beneran, jangan pakai wangsit. Itu ridho atau ikhlas Ustaz? Cari dulu dong, kalau udah ketemu baru temukan nanti. Kasih tahu kita ridho, ikhlas atau Roma. Mungkin ridho Roma bukan ikhlas. Tadi saya ulang lagi, itu pertanyaan itu di luar tema kita. Jadi wangsitnya mungkin salah arah. Nah, ya Allah. Nah, Itu lebih tepat di tasawuf praktis lah, bukan di pembahasan kita sekarang.
Saya kira saya cukupkan dulu ya, biar wangsitnya nggak kemana-mana. Oke ya. Nanti dihimpun aja, dicatat wangsitnya tadi. Diskusikan di grup aja lah, jangan di Zoom ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama.